Halo Bapak Ibu, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Dan aktivitas Bapak Ibu dapat berjalan dan terlaksana dengan baik seperti bagaimana diharapkan. Kita lanjutkan kembali untuk belajar tentang soal-soal pretest atau soal-soal seleksi akademik untuk mata pelajaran PPKN yang sebelumnya sudah saya upload di akun ini juga, di channel ini. Silahkan dicek. Ini kita lanjutkan kembali. Baik, Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah induktif, deduktif, individual, kelompok, saintifik. Jawabannya D. Kita cek pembahasannya. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok. Ya, betul Bapak Ibu. Artinya kata kerjasama di sini, kata kerjasama ini menandakan bahwa itu tidak dapat dilakukan secara individu. Artinya harus berkelompok begitu. Jadi pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama berarti adalah kelompok. Sesuai Bapak Ibu ya, dengan kuncinya dengan pembahasan. Baik, kita lanjutkan untuk materi model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajarannya menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Menentukan indikator esensialnya, menentukan model pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita masuk ke soal berikutnya. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Di sini kunci jawabannya adalah B. Pembahasannya kita baca. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi kalau Project Citizen itu Bapak Ibu artinya permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, publik begitu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Oke Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi pokok model atau metode pembelajaran PPKN, menguasai pendekatan untuk capaian pembelajarannya, menguasai pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKN,
Indikator esensialnya menentukan metode pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Berarti menentukan metode pembelajaran. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai Pancasila nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kalau di sini kunci jawabannya B. Kita coba baca pembahasannya. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ya, betul. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Peserta didik mengembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Pak Eko sebagai guru PPKN akan melakukan. Jadi jawabannya Bapak Ibu B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Itulah indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan dengan metode pembelajaran inquiry. Kita lanjutkan. Materi pokok model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensial menentukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Di sini pun jawabannya adalah A. Kita baca pembahasannya. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintaks baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam membuat nama kelompok. Misalnya untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh, maka menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuaikan dengan nama rumah adat. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah jadi langkah awal ketika akan melakukan metode diskusi tentu sangat jelas Bapak Ibu ya. Langkah awal atau yang pertama sekali dilakukan untuk pembelajaran dengan metode diskusi maka adalah membentuk atau membagi murid satu kelas menjadi beberapa kelompok. Jadi jawabannya jelas A. Kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya. Untuk materi pokok media pembelajaran PPKN,
capaian pembelajaran menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Indikator esensial menganalisis media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator, menjelaskan proses pembentukan aturan daerah. Dan itu sangat sederhana Bapak Ibu. Ketika kita menjelaskan sebagai guru PPKN, ketika menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, maka apa media yang tepat? Jadi kalau kita ambil dari sisi benarnya, maka kita sisi benar ya. Video tentang sidang pembentukan kurang tepat. Video tentang sidang pembentukan. Yang kita butuhkan itu adalah proses pembentukannya. Nah, dari kalimat ini saja menjelaskan proses pembentukan, maka yang tepatnya di sini Bapak Ibu hanya B. Bagian alur proses pembentukan, bukan sidang, bukan tentang sidang. Walaupun memang dilakukan oleh sidang, tapi prosesnya itu yang paling kita perlukan. Jadi jelas jawabannya B. Itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga dijelaskan pembahasannya. Guru PPKN di samping harus mampu mengemban bahan ajar, metode dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pembelajaran untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagian alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagian alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sore ini itu saja untuk soal latihan kita. Kita akan bertemu kembali di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti Pretest PPG tahun ini. Jadi Bapak Ibu yang saat ini untuk kategori A sudah tinggal konfirmasi, itu jangan lupa tanggal 10 atau itu besok. Jangan lupa untuk dikonfirmasi supaya bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun ini. Demikian pula Bapak Ibu yang kategori B, coba diperhatikan apakah yang diupload semuanya sudah benar sebelum nanti tanggal 11. Silahkan dicek itu sudah benar, dan diperhatikan itu semua sudah centang hijau keempat bagian-bagian yang diminta tersebut. Silahkan dicek di video sebelumnya, ada di situ penjelasan bagaimana proses jika Bapak Ibu belum mengupload sampai saat ini. Jika sudah mengupload, saya doakan semoga Bapak Ibu lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti seleksi akademik atau pretest. Amin. Jadi itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.